Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 400. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tidak lagi. Raja beruang naga Tianluo berdiri hitam dan biru, dengan senyum sederhana dan jujur yang manusiawi. Tan Yun tahu bahwa pria yang tampak sederhana dan jujur ini berbeda dari keluarga beruang lainnya. Sederhana dan jujur adalah ilusi membingungkan musuh. Di masa depan, jika musuh menganggapnya sebagai beruang bodoh yang sederhana dan jujur, ia akan mati dengan menyedihkan. Aku memperingatkanmu bahwa kamu akan mati lain kali. Tan Yun tampak serius dan berkata, panggil mereka kembali padaku. Itu tuannya. Setelah Raja beruang naga Tianluo mengangguk, dia meraung, kembalilah padaku. Namun, yang membuat Raja beruang naga Tianluo kesal, beruang bawahannya itu tidak hanya tidak berhenti berlari, tetapi juga membuat pernyataan yang tulus. Kamu bukan lagi raja kami. Raja beruang kami yang mulia tidak dapat menyerah kepada umat manusia. Ya, kamu tidak pantas menjadi raja kami. Hidung berdarah Raja beruang Tianlao bengkok. Ketika dia hendak berbicara, dia diinterupsi oleh Tan Yun. Dong! Tan Yun menginjak bumi dengan kaki yang tiba-tiba, dan ada suara keras yang mengejutkan dunia. Dia pasti berteriak, seperti guntur, berhenti untukku. Siapapun yang berlari selangkah lagi akan terbunuh. Segera setelah ini dikatakan, lebih dari 3.000 beruang naga Tianluo merasakan kaki mereka gemetar dan akhirnya berhenti. Kembali, Tan Yun merobek langit malam lagi. Kemudian, setelah sedikit ragu, lebih dari 3.000 beruang naga Tianluo berbalik dan berlari menuju Tan Yun satu persatu. Adegan selanjutnya membuat Tan Yun menangis dan tertawa. Tapi sesaat sebelumnya, beruang naga ini, yang juga bersumpah untuk menjadi patuh, berlari ke depan dan ke belakang dan merangkak di tanah bersama-sama. Beruang naga di depan berteriak, Tuan, keluarga beruang naga kami tidak menyerah kepada manusia yang rendah hati, tetapi di dalam hati kami, Anda adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Jadi kami memutuskan untuk memprioritaskan Anda di masa depan. Kemudian beruang naga yang tersisa setuju. Nenek, kamu berani merampok garis raja. Percaya atau tidak, Raja akan memanggilmu sampai mati. Ketika Raja beruang naga dari Tianluo mengangkat cakarnya yang berdarah dan hendak menembaknya ke beruang naga buru-buru berkata, Raja, saya tahu Anda ingin mengatakan ini selanjutnya, jadi saya mengatakannya untuk Anda. Kamu juga guru yang baik ketika kamu berkata begitu. Mendengar pidato itu, Raja Naga dan beruang Tianluo memarahi, Nenek, kali ini aku akan mengampunimu. Lain kali, aku akan menghancurkanmu dan memberimu makan serigala. Yah, ayo bangun. Setelah Tan Yun meminta lebih dari 3.000 beruang naga untuk bangun, dia melihat kembali ke sepasang palu raksasa yang jatuh ke tanah dan berkata, palu ini tidak rendah. Dari mana kamu mendapatkannya? Tuan, ceritanya panjang. Raja beruang naga Tianluo berkata, itu sudah lama sekali, kakek-kakek dari kakek-kakekku. Berhenti. Katakan intinya. Tan Yun terdiam melirik sudut mulutnya. Yah, kata Raja beruang naga Tianluo, bagaimanapun juga, saya tidak tahu nenek moyang mana dari keluarga beruang naga Tianluo yang menemukannya ketika menangkap ikan di danau rendah di ngarai Dewa Meteor. Kemudian, itu diteruskan ke miliknya. Bawahan selama beberapa generasi. Oke, Tan Yun berkata sambil tersenyum, singkirkan dan berikan keterampilan palu yang cocok untuk kultivasi fisik Anda di lain waktu. Tuan, bisakah monster juga berlatih seni bela diri? Raja beruang naga dari Tianluo sangat bersemangat. Tentu saja, Tan Yun berkata dengan tegas, fisik, dan meridian internal dari berbagai ras monster Anda berbeda, jadi keterampilan kultivasi Anda juga berbeda, tetapi keterampilan kultivasi monster memang ada. Gaga, itu bagus. Raja beruang naga menari dengan penuh semangat. Lebih dari 3.000 beruang naga di tahap pertumbuhan kelima juga menatap Tan Yun dengan sedih.
Kamu juga, Tan Yun berkata sambil tersenyum. Beruang naga Tianluo sangat bersemangat. Tuan, apakah Anda memiliki keterampilan kultivasi keluarga serigala iblis api emas kami? Raja Serigala Iblis Api Emas berkata dengan hormat. Tentu saja, tidak menunggu kata-kata Tan Yun, leluhur besar jiwa binatang tiba-tiba datang dari langit, tawa konyol Situ Wuji, sekelompok binatang jahat, apakah Anda percaya ini? Haha, tidak heran itu adalah ras rendahan. Aduh. Raja Serigala dari Iblis Api Emas mengirimkan lolongan serigala, menatap Situ Wuji dengan mata galak dan berkata, orang tua yang sudah mati, jangan memfitnah tuan kita di sini. Juga, jika kamu menghadapi raja ini secara fisik, aku menjamin bahwa waktu untuk bernafas akan membunuhmu ribuan kali. Pada saat ini, Raja Beruang Naga Tianluo memelototi Situ Wuji dan menunjukkan taringnya. Raja Serigala Iblis benar, jika kamu, makhluk tua, bertarung melawanku dalam tubuh fisik, aku bisa menamparmu ke dalam lumpur. Nenekmu beruang, apa? Di langit, Situ Wuji dipermalukan oleh dua binatang buas. Dia tampak tenang, tetapi pada kenyataannya, paru-parunya meledak. Pada saat yang sama, dia yakin bahwa Tan Yun membodohi kedua keluarga. Hal yang sama berlaku untuk semua orang, termasuk Dantai Xuanzong. Tentu saja, kecuali Tuo Bai Yingying. Dalam konsep orang, apa yang disebut latihan monster adalah untuk meningkatkan ranah dan membuat kemampuan bawaan mereka lebih kuat. Adapun mereka, seperti manusia, mereka belum pernah mendengar tentang berlatih berbagai keterampilan. Pada saat ini, tiba-tiba, orang-orang mendengar bahwa suara wanita yang indah terdengar di arena, yang mengandung makna dingin yang tak terbantahkan. Raja Serigala Setan Api Emas, Raja Beruang Naga Tianluo, kamu benar-benar mengambil dua klanmu dan membelot ke manusia. Sialan, dengan dewa di sini hari ini, kamu dan manusia harus mati. Mendengar pidato itu, semua orang di langit tercengang. Sebaliknya, Situ Wuji, Wei Ye, Tuo Ba Qingtian, Zhong Libo dan 8 leluhur besar lainnya tampak bersemangat. Tapi wajah Dantai Xuanzong menjadi sangat serius. Mereka tahu bahwa jika monster di arena mengaku sebagai dewa, itu pasti sudah mencapai level 7. Urutan ke-7 berarti bahwa itu sama dengan yang kuat di alam nadi ilahi manusia. Pada saat ini, 8 leluhur besar Situ Wuji sangat bersemangat. Mereka mengira Tan Yun kemungkinan besar akan lulus ujian, tetapi sekarang mereka lega. Dalam pandangan mereka, bahkan monster kelahiran Orde ke-7 sudah cukup untuk membunuh Tan Yun. Zonger, pada saat ini, Dantai Yu berkata kepada Dantai Xuanzong, Yuner jelas bukan lawan dari monster urutan ke-7 tidak peduli seberapa kuat dia. Selanjutnya, setelah Yuner dikalahkan, turunlah untuk menyelamatkan Yuner untuk ayah, dan bawa seseorang untuk menyerang 8 leluhur besar. Sekarang aku tidak terlalu peduli. Yuner pasti tidak mengalami kecelakaan. Dia adalah Master Suci Alkimia, Master Instrumen Suci, Jimat Suci dan Master Arai Suci. Bahkan jika kamu mati untuk ayah, kamu tidak boleh membiarkan calon menantumu mati sebelum waktunya. Mendengar pidato itu, Dantai Xuanzong berkata pelan, oke, sudah diputuskan. Selanjutnya, Dantai Xuanzong memberikan leluhur penegak hukum alam 22 dewa secara terpisah, memberitahu mereka bahwa begitu dia terbunuh, dia akan membunuh 8 leluhur besar dengan cara apapun. Di arena gladiator, saya mencium suara wanita yang cantik. Apakah itu Raja Serigala Iblis Api Emas atau Raja Beruang Naga Tianluo? Mata besar itu mengungkapkan warna ketakutan yang sulit disembunyikan. Apa masalahnya? Tan Yun merasakan sesuatu yang buruk. Melihat Raja Beruang Naga Tianluo dan Raja Serigala Iblis Api Emas, dia bertanya, apa artinya menyebut dirinya dewa ini di sini? Laporkan kembali Tuan, yang berarti pemilik suara itu adalah monster 7 tingkat. Raja Naga dan Beruang Tianluo tampak ketakutan. Saat ini, lebih dari 1.800 serigala iblis api emas di tahap kelima pertumbuhan tidak hanya meledakkan rambut panjang mereka. Lebih dari 3.000 beruang naga Tianluo di tahap pertumbuhan kelima tidak dapat menahan diri untuk mengguncang tubuh besar mereka. Bahkan monster urutan ke-7 yang baru lahir akan membuat mereka ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Hati Tan Yun bergidik, tempat di mana burung tidak buang air,
sebenarnya ada monster tingkat 7. Saraf Tan Yun tegang, dan dia berkata, ada monster tingkat 7 di sini, apakah kamu tidak tahu sebelumnya? Raja Serigala Iblis Api Emas sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan, Anda tidak tahu. Ada gua 20.000 mil di timur laut. Gua ini dilarang untuk disegel sepanjang tahun. Bawahan saya tidak pernah melihat monster muncul di dalamnya sejak mereka ditangkap di sini selama 500 tahun. Hampir semua monster lain di dalam gua dikenali oleh bawahannya, tetapi mereka tidak tahu hewan apa yang disegel di dalam gua. Sekarang sepertinya pemilik suara wanita ini tidak diragukan lagi adalah monster di dalam gua. Pada saat ini, Raja Beruang Naga Tianluo mengarahkan kepalanya yang berdarah dan berkata, Tuan, Raja Serigala Iblis benar. Tiba-tiba, suara wanita yang dingin dan cantik terdengar lagi. Keluarga Beruang Naga Tianluo dan keluarga Serigala Iblis Api Emas, apakah Anda memutuskan sendiri? Atau apakah Anda ingin dewa menghancurkan Anda? Dan manusia, kamu sangat kuat dan bergengsi, kamu berani menjadi liar di tanah dewa ini. Betapa beraninya kamu, dewa secara pribadi akan mengupas perutmu nanti dan melihatnya. Mendengar pidato itu, Tan Yun tampak sangat serius. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyebar ke depan dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, dia mengurung seluruh arena suci dengan radius 30.000 li. Melalui kesadaran spiritual, Tan Yun menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Raja Serigala Iblis Api Emas, pada saat ini, di sebuah gua 20.000 mil timur laut, seorang gadis rok biru yang cantik perlahan terbang keluar dari langit dan melayang di kehampaan. Pupil birunya tampak menembus 20.000 mil dari langit malam, dengan tenang tetapi dengan niat membunuh untuk mengunci Tan Yun, Raja Serigala Iblis Api Emas, dan Raja Beruang Naga Tianluo. Tan Yun terlihat seperti seorang gadis mulai sekarang. Untuk sesaat, dia tidak bisa melihat monster apa itu. Namun, Tan Yun dapat melihat bahwa gadis berbaju biru itu adalah kelahiran tahap ke-7. Ranah wanita ini sebanding dengan 3 alam nadi ilahi. Tan Yun tidak yakin seberapa kuat dia dalam tantangan lompatan. Segera, Tan Yun sepertinya menyadari sesuatu, dan dia diam-diam merasa lega. Dia sangat menyadari bahwa nafas periode kelahiran tingkat ke-7 yang dipancarkan oleh gadis berbaju biru itu kuat dan terkadang lemah, dan baru saja dipromosikan ke periode kelahiran tingkat ke-7 yang baru lahir. Tan Yun sombong bahwa bahkan jika wanita ini adalah keturunan dari binatang suci, kekuatannya paling-paling sebanding dengan 2 kali lipat dari nadi ilahi manusia dalam alam yang tidak stabil. Akibatnya, keseimbangan yang membuat Tan Yun putus asa mulai perlahan tenang. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa ada puluhan ribu monster berwarna-warni di sekitar arena suci. Mereka tampak seperti gadis berbaju biru, terbang di belakangnya, dan akhirnya berubah menjadi monster 6 ras. Sebanyak 70.000 pasukan monster telah dibentuk. Tan Yun melihat sekilas bahwa yang pertama dari 6 ras adalah keluarga Jiao Biru. Ada lebih dari 10.000 dari mereka, ditutupi dengan sisik biru. Masing-masing dari mereka telah mencapai 500 kaki, yang sangat mengejutkan. Tan Yun menemukan bahwa kebanyakan dari mereka berada di tahap ke-5 pertumbuhan, dan beberapa di tahap ke-5 dewasa, dengan kurang dari 1% dari periode perampokan. Di depan keluarga Jiao Biru, seekor naga dengan panjang ribuan kaki mengeluarkan nafas 6 tingkat untuk selamat dari perampokan, yang cukup ganas. Yang kedua adalah kelabang yang haus darah. Seluruh tubuh mereka berwarna merah darah. Di kedua sisi tubuh menjijikan mereka, deretan kaki panjang yang tajam membuat orang mati rasa. Ada juga puluhan ribu kelabang haus darah, yang sebagian besar berada di tahap ke-5 kelahiran dan pertumbuhan, kurang dari 1% di tahap ke-5 dewasa, dan beberapa tahap ke-5 perampokan. Tubuh mereka antara 300 dan 800 kaki, dan yang pertama lebih dari 1000 kaki, memancarkan nafas dewasa tingkat 6. Tipe ketiga adalah elang ungu. Di antara mereka, 90% adalah tahap pertumbuhan ke-5, dan hanya sedikit yang merupakan tahap ke-5 kedewasaan dan perampokan. Ranah jiwa elang ungu berbeda, tetapi bentuk tubuhnya sama. Setiap bentuk tubuh mencapai lebih dari 300 kaki. Bulu mereka berwarna ungu, seperti dewa kematian di malam hari.
Mereka menatap langit malam dan Tan Yun dengan mata ganas dan kejam. Di depan puluhan ribu elang ungu Dementor, Raja Elang Ungu setinggi 500 kaki. Sayapnya terbentang untuk menghalangi langit dan matahari. Ia memiliki roh seorang raja, dan nafasnya telah mencapai tahap perampokan ke-6. Yang keempat adalah buaya harimau Panlong. Mereka memanjat kehampaan dan memiliki kepala harimau, tubuh harimau, dan ekor buaya. Pada tubuh harimau yang besar, otot dan tulangnya bergerigi, seperti lilitan tubuh naga. Apalagi dengan anggota badan, terlihat seperti cakar naga. Buaya harimau naga di tahap kelima panjangnya lebih dari 300 kaki, dan yang di tahap kelima panjangnya 500 kaki. Dipimpin oleh Raja Buaya Harimau Naga dewasa 6 tahap, ukuran tubuhnya telah mencapai 1000 kaki. Apakah itu keluarga Jiao Biru, kelabang yang haus darah, elang ungu, dan harimau Panlong? Mereka termasuk di antara 30 teratas dari puluhan ribu monster di daratan. Adapun jenis kelima, itu juga merupakan singa dingin pelangi darah yang terkenal. Mereka memiliki tubuh yang besar dan kuat, yang merupakan keberadaan Raja Monster S. Tubuh mereka yang panjangnya ratusan kaki disebut pelangi darah singa dingin karena pelangi darah samar. Mereka sama mulia dan berdarahnya seperti serigala iblis api emas. Mereka adalah pejuang alami. Mereka yang tidak takut pada yang kuat dan lurus terlalu keras kepala, itulah sifat mereka. Saat ini, mereka rela merangkak di belakang gadis rok biru. Dapat dilihat bahwa identitas dan ras gadis itu sangat penting. Yang keenam juga merupakan keluarga burung iblis yang sangat kuat, burung merah. Dikatakan bahwa mereka adalah keturunan burung surgawi Rosevins dan pandai mengemudikan api. Bahkan jika burung merah Rosevins dewasa tahap kelima melepaskan api, itu juga dapat memadamkan abu pembakaran Zunki terbaik. Di depan burung merah Rosevins, Raja Burung Merah Rosevins, dipenuhi dengan nafas kedewasaan kelas 6. Sepasang murid merah mengunci Tan Yun, dan matanya penuh kebencian terhadap umat manusia. Pada saat ini, 6 keluarga hewan, termasuk keluarga Jiao Biru, kelabang yang haus darah, elang ungu, harimau Panlong, singa dingin pelangi darah dan burung merah Rosevins, semuanya merangkak di belakang gadis rok biru. Mereka mengunci Tan Yun, keluarga serigala iblis api emas dan keluarga beruang naga Tianluo, seolah-olah mereka akan melancarkan serangan kuat atas perintah gadis rok biru.